Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih, Pak. Sore, Pak. Masih Gimana banget ya kabarnya, Latsal, Pak? Pak, ya? Ya, Ya, alhamdulillah sih. alhamdulillah. Alhamdulillah dimanapun Asik. dan kapanpun harus siapa nih kayaknya. Ah, Oh ya, Pak, baik. terima kasih banyak untuk Hmm, waktunya untuk di sore hari ini. Eee, dan satu hal kami, diberikan lagi amanah, oleh tim, Latsar untuk berinteraksi dengan mentor kami tentunya, salah satu mentor andalannya Unsulbar ini kayaknya, Pak, ya. Eee, lanjut. oh iya, Pak. Ini Hmm, kebetulan temanya adalah tentang isu-isu kontemporer dan, ya sebagai pendidik tentunya saya mengacu kepada isu yang berkaitan dengan pendidikan. Dan mungkin ini ya, sebenarnya isunya nggak terjadi di Unsulbar, tapi ini sempat jadi berita dan sempat viral di media sosial. Salah satu trending topik yang, pernah terjadi itu adalah di salah satu kampus negeri yang ada di Indonesia, itu terjadi pelecehan seksual terhadap mahasiswi, yang dilakukan oleh, oknum dosen. Namun hal ini, walaupun dilakukan oleh hanya satu 2 orang oknum aja, tapi sempat mencoreng, kredibilitas seorang dosen, di mata, masyarakat, apalagi di kalangan mahasiswa tentunya. Nah, mengenai, sanksinya pun ada beberapa, ada yang bahkan cuma didiamkan saja. Menurut Bapak kira-kira sanksi apa yang, bagus, yang tepat, agar, mampu membuat, oknum tersebut dan bahkan dosen-dosen yang mungkin punya niatan untuk melakukan hal tersebut, menjadi jerah, seperti itu, Pak? baik. Terima kasih, Pak. Dari pertanyaan luar biasa kritis ini. Memang di tahun ini, awal tahun, pertengahan tahun kan sempat heboh ya. Bahkan cuma sampai di provinsi sebelah, di Sulawesi Selatan ada juga kasus yang sama. Dan iya memang marak, jadinya ada stigma negatif terhadap dosen kan akibatnya. Jadi karena nilai titik susu sebelangannya rusak gitu kan Heeh. ceritanya. Jadi benar kalau sanksi sebenarnya pemerintah kita itu sudah mengatur sanksi sedemikian rupa, terutama bagi ASN, ya, PNS misalnya salah satunya, dan termasuk dosen PNS jadinya. Jadi ada kategori, ada klaster-klasternya kan ada sanksi ringan, kalau pelanggaran ringan, yang sedang sama yang berat. Jadi kalau menurut saya kira pertama ketika terkait dengan pelecehan seksual, ini kan sebenarnya tindak pidana ya. Jadi udah harus ditegasi karena jangan sampai ini menjadi sebuah hal yang ceritanya dalam tanda kutip dilumrahkan di uh, komunitas akademik. Ini kan sangat mencoreng apa namanya komunitas akademik kalau seperti itu ya. Ya sudah harus ditindak tegas. Kemudian dilaksanakan di proses tindakannya dilaksanakan sesuai prosedur hukum. Jadi kan memang harus, dan ini harus kooperatif nih pihak kampus. Jadi pihak kampus harus kooperatif karena kan kadang-kadang ada juga yang akhirnya kesannya ditutup-tutupi karena kampusnya yang mungkin tidak bisa bekerjasama, maka penting. Jadi pertama kita harus meningkatkan kesadaran tentang rentannya kasus pelecehan seksual di komunitas akademik terutama di kampus. Itu mahasiswa harus diberi informasi bahwa tindakan-tindakan seperti ini adalah pelecehan seksual. Tindakan-tindakan ini bukan pelecehan seksual. Jadi nanti kalau mahasiswa sudah tahu yang mana pelecehan yang mana bukan, mereka bisa bertindak sesuai dengan misalnya kalau mereka mendapatkan, jangan apa, semoga sih tidak tuh ada dosennya yang tiba-tiba melakukan tindakan tertentu gitu kan. Jadi pertama itu, jadi uh, mahasiswa harus tahu juga. Kemudian kalau apanya menghukum ya udah laksanakan, um, ditindak tegas intinya. Ini kan ketika dosen melakukan itu kan ada dua nih hukumannya, hukuman sosial sama hukuman yang dari misalnya dipidana toh. Jadi hukuman sosial itu sudah berat juga tuh. Ini namanya misalnya kalau sudah ketahuan satu kali uh, melakukan pelecehan itu kan namanya tercoreng selamanya itu, dan sanksi sosial berlaku untuk dia itu akan membuat pelakunya minimal kalau punya hati pasti jerah, bukan. Kemudian kedua itu harus disanksi secara hukum di sesuai prosedur perundangan yang berlaku. Jadi udah ini kita harus tegasi, dan tentu saja butuh dukungan kampus untuk pelaksanaannya. Itu mungkin kurang lebih Pak. Wah, terima kasih nih, Pak. Semoga aja apa yang kita
obrolin ini bisa diterapin Pak ya, ketika misalkan memang Amin. ada oknum yang melakukannya. Dan satu hal Ya, yang mungkin yang, perlu saya garis bawahi ini tentang informasi yang harus sampai kepada mahasiswa, yang mana sih ya, sebenarnya yang termasuk pelecehan seksual, yang mana yang enggak. Kadang kan ada ya, anak-anak yang mungkin kayak, mungkin dipanggil nggak menyahut, tiba-tiba dicolek, ternyata menganggap hal ya, itu pelecehan seksual seksual, padahal kan ya, nggak selamanya, tergantung niatan si pelaku juga sih sebenarnya. Terima kasih ya. banyak Pak untuk, Kasih Pak Asgar ya. materi ini, kita ketemu nanti lain kali. Terima kasih Pak, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.